Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat kekal yaitu firman-Nya. Kita akan pujikan satu pujian. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Kasih Tuhan telah dibuktikan dengan pengorbanannya. Dibayar lunas dengan kuasa darah Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan segenap hati katakan hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Katakan segenap hati. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kembali kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga saat ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kami atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang tidak sia-sia Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Sehingga Tuhan. firman yang disampaikan jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami hadir saat ini Engkau urapi, Engkau buka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya Diaken Muda Safreno. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Selamat memperingati, mengingat ya, memperingati itu mengingat, menghayati, mensyukuri peristiwa Paskah yang sudah terjadi di 2000 tahun silam. Jadi mengingat itu mengulang kesadaran kita ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pemahaman yang perlu saya jelaskan sedikit. Bukankah hari ini Jumat Agung, Pak? Ya, Jumat Agung itu bagian dari Paskah itu sendiri. Mari kita baca Alkitab secara bergantian ya, dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 54. Saya undang kita sejenak berdiri karena dalam suasana yang berbeda kita menikmati persekutuan dengan firman ini. Saya baca 45 dan 46 saudara secara bersama-sama. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 46 silakan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ayat 51 kita ulang bareng bersama 2, 3. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Saudara-saudara, ada beberapa poin di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini ya. Kalau saudara sama-sama memperhatikan di sini, saudaraku, coba saya ingin dan memang berkepentingan untuk membawa saudara di dalam pemahaman Alkitab secara lebih tepat. Tidak bermaksud untuk menganggap orang lain itu salah, tetapi ilmu pengetahuan umum saja itu terus berkembang, ya kan? Apalagi itu hal yang berkaitan dengan spiritualitas rohani. Tuhan ingin membukakan prinsip-prinsip kebenaran kepada kita semua orang beriman, sampai kepada pengenalan yang semakin jelas kepada siapa Tuhan kita yang kita junjung tinggi, kita sembah, yang kita harapkan sepanjang umur hidup kita menyertai kita di dalam dunia ini. Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi sampai nanti waktu kita tinggalkan dunia. Karena hidup di dunia ini senang susah juga cuma sebentar, ya kan? Taruhlah hitung gampangannya itu walaupun itu sudah melampaui Alkitab, 70-80 tahun ya kita ambil genepnya saja berapa? 100, ya 100 tahun. 100 tahun itu sebetulnya tidak ada orang senang terus, tidak ada juga orang susah terus. Dan itu dikombinasi sama Tuhan. Ya, ada senang susah. Yang pasti hanya 100 tahun. Tapi bicara kehidupan yang akan datang. Nah saudara-saudara, itu tidak bisa kita memungkiri. Kenapa? Karena manusia hidup ini terdiri dari dua kenyataan. Dua bagian, rohani dan jasmani. Kesadaran hal-hal terhadap keselamatan yang akan datang, kesadaran akan Sang Pencipta itu memang ada. Itu karena punya roh. Kalau saya dan saudara tidak punya roh, makanya ada kata rohani itu dari kata roh, ruh. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu yang membuat kita beda, dan itu dikatakan spesial. Kalau malaikat dan setan itu kan, malaikat dulunya kemudian ada yang jadi setan, itu kan roh aja. Penciptaannya cuma dihembuskan aja oleh Allah. Kemudian makhluk lainnya, ya, baik lingkungan kita, alam dan juga binatang, hewan itu, Tuhan cuma berfirman aja, jadilah, jadi semua. Tapi begitu sampai pada manusia, Tuhan berkreasi. Dia olah dengan tangannya, jadi wujud fisik dari tanah, kemudian apa yang terjadi? Dihembuskan rohnya. Itu di dalam
Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Jadilah manusia. Makanya manusia hidup ini kalau kita tidak dibukakan kebenaran berpikir akal budi yang baik, maka kita terbelenggu dengan kehidupan yang cuman sementara ini. Di dalam kesementaraan. Kita tidak ngerti hal-hal yang akan datang. Dan banyak manusia kemudian, alah sudahlah hidup cuma segininya aja. Buat apa kita ini, kita puas-puaskan. Tapi buat orang yang sudah mulai dicerahkan, akal budinya mulai dipulihkan. Karena akal budi ini ciri khas Tuhan menciptakan pada manusia. Diciptakan manusia sesuai dengan gambar dan peta Allah, rupa Allah. Itu yang dimaksud adalah akal budi itu yang ditaruh di dalam diri manusia. Sehingga itu yang menjadikan manusia berkesadaran bahwa hidup itu ada Dia yang menciptakan. Dan kita perlu jalin komunikasi, hubungan, relasi dengan Dia. Pasti makhluk lain di dalam dunia ini yang ada fisiknya karena tidak ada rohnya. Dia punya nyawa hidup, tetapi sebetulnya bukan roh. Karena apa? Pembedaannya tidak dihembuskan roh. Makhluk-makhluk roh selain manusia itu cuma Allah menggembuskan jadi. Tapi begitu di manusia, enggak. Tadi saya bilang, berkreasilah Allah, kemudian dihembuskan. Jadi double karya dan buahnya adalah manusia. Itu sebabnya manusia, saudara yang dikasih Tuhan, kita ini punya kesadaran yang terus berkembang. Saya tidak sedang mengikuti prinsip bahwa manusia itu adalah pengembangan dari makhluk yang spesies yang jauh sebelumnya di bawah, prinsip teori evolusi. Enggak, karena manusia memang dari awal diciptakan ya ini wujudnya. Wujudnya seperti ini. Enggak pakai buntut dulu, terus ya kera monyet itu ke salon, minta gunting rambut tapi keliru yang digunting buntute saudaraku, iya kan? Nah jadilah begini, dulu jalannya rada berangkang, mulai bungkuk-bungkuk, terus akhirnya rada tegak begini. Apalagi kalau dilatih jadi prajurit, wah tambah tegak lagi kan gitu. Apa gitu prosesnya, evolusi itu dari hewan jadi makhluk yang, Alkitab tidak bicara itu. Pencetus teori itu pun kemudian di penghujung perjalanannya dia sendiri juga, Darwin berkata ya bahwa itu sekedar teori. Ada di sini yang setuju dengan teori itu bahwa gak bisa Pak Gembala salah, yang benar itu ya memang saya ini turunan apa? Iya nyemot gitu ya terserah sampean, iya kan? Saudara-saudara, maka ketika akal budi ini dipulihkan Tuhan terus berkembang, ya. Maka pemahaman di dalam kekristenan itu juga saya meyakini itu terjadi satu perkembangan. Makanya ketika saya sedang bicara tentang saya tidak sepakat dengan pola pandang itu umpamanya, ya mohon dimaklumi. Dan saya juga tidak akan menggugat ketika orang berkata, tidak benar sampean itu. Ya sudah, sepanjang sejarah memang di dalam prinsip-prinsip spiritualitas itu menjadi bahan diskusi yang tidak pernah selesai. Tapi ya bagus, memang kita memahami. Lalu kita manusia kok sekarang kita mau pelajari, memahami Tuhan itu loh kayak apa. Iya kan? Jadi Tuhan izinkan. Makanya kita juga gak boleh marah ketika orang memikirkan di dalam iman Kristen itu sementara masih mengikuti pola pikirnya mereka sendiri yang memang berkepercayaan beda, ya kita maklum saja. Tapi kita jangan mau di framing gitu loh, jangan mengikuti itu. Iya kan? Umpama Alkitab memberitahu Yesus itu benar-benar mati saat proses penyaliban, semua proses pengadilan itu dikerubungi orang. Bukan orang yang tidak kenal dia, ya sangat kenal siapa pribadi Yesus Kristus itu, ya kan? Nah kalau terus kemudian ada paham lain yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi salah satu orang lain yang mukanya diserupakan. Nah ya saya bilang, oh iya benar itu di dalam versimu dan apakah benar?
yang engkau yakini itu adalah sama dengan Yesusku ini, ya saya tidak tahu. Tapi begitu sampai di silsilah, saya sudah pernah nyampaikan kan, tunangan Yusuf itu namanya siapa? Maria. Kalau digeser ke bahasa Jawa menjadi Maryam, itu kan tidak masalah, wong cuma nama. Tapi kalau kemudian nanti dicari tahu silsilah berdekatan Maryam atau Miriam, ini siapa? Di sana ditulisnya Miriam saudara Harun dan Musa. Lah iku waduh banget Mas. Lah wong itu zamannya Musa Harun 2000 tahun. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lah jauh. Lah ini kalau kemudian Miriam, saudara Harun, saudara Musa, ini nanti sukunya itu udah kelihatan. Berarti suku apa? Lewi gitu. Lah Yesus Kristus sang juru selamat yang jadi anak domba Allah karena memang dia itu datang dari atas. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu berangkat dari suku Yehuda. Nah dari situ udah kelihatan beda gitu loh. Pokoknya yang penting Yesus yang ditulis Alkitab ini hampir 700 tahun sebelum yang menulis kisah-kisah itu tadi ya kan ditulis. Ini kan lebih dulu kan. Itu ditulisnya jelas. Yesus mati disalib, proses perjalanan penyaliban kan jelas. Ayat 45 tadi. Temanya ini ditulis oleh LAI Yesus mati loh kan jelas sudah. Yesus apa mati ya mati. Lah cuma nanti kita menelisik lagi mati itu apa. Kalau dari sisi klinis kedokteran apa. Kalau mati dalam pemahaman kitab suci Alkitab itu apa. Lah ini yang kurang ditelisik oleh kawan-kawan sejawat saya. Ya tapi mungkin dia menelisik lebih dari saya. Memang ya hebat-hebat. Tapi konsep pemikirannya di situ ya silakan gitu loh. Ini sekarang internal. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam berapa? Jam 3. Mungkin gerhana matahari. Kalau secara hukum malamnya gerhana matahari. Nah tetapi ini kan bisa paralel. Wong ini rohani. Ini bisa juga diartikan kekuatan kegelapan unjuk gigi. Kan gitu. Makanya kita lihat secara alegoris itu berarti penafsiran. Dan penafsiran itu membutuhkan eksegese. Ya, dasar-dasar penafsiran itu enggak boleh menyimpang dengan kebenaran-kebenaran yang terkait kan gitu. Tapi kalau secara hukum alam apa ini Pak? Ya mungkin gerhana matahari. Selama itu gelap gulita. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Nah ini penting. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya apa? Baca bareng. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eli, 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 Eli lama sabachthani. Ini bahasa Aramek. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah timbul diskusi lagi. Allah kok meninggalkan Allah? Kita Yesus itu Tuhan. Allah kok ditinggal Allah? Maka muncul pemikiran yang paling berkembang di kebanyakan tempat. Dikatakan yang ditinggalkan Allah itu adalah kemanusiaan Yesus. Karena apa? Berangkat dari pemikiran Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati. Saya kasih introduction-nya dari pemikiran yang saya yakini dulu ya sebelum menjelaskan ini. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau saya berkeyakinan sederhana aja. Siapa Yesus? Dia sendiri yang ngomong. Aku datang dari atas. Aku keluar dari Bapa. Aku turun dari surga. Ini kalimat-kalimat teksnya. Tolong saya yang ada di online juga belajar. Aku dari atas, umpamanya itu dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Tidak ada satupun yang bisa naik ke sana kecuali dia yang turun dari sana, dari atas. Itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Kemudian secara mendasar Yohanes juga menulis pasal 1 ayat 1 Yohanes.
Pada mulai firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Lebih tepat firman itu menjadi Yesus. Saya itu mencari pilihan kata yang lebih memudahkan untuk orang itu enggak terlalu jelimet begitu loh ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian secara bukti nyata bahwa yang tampil nampak jasmani Yesus itu dari awal Natal sampai semua proses perjalanan. Bukan cuma tri suci itu saja. Tapi mulai dari Natal Yesus. Saudara perhatikan. Kemudian 33 tahun disalib, kemudian dikubur. Fisik yang sama. Yang nampak fisik ya, yang nampak fisik. Yang saya katakan dia Allah ya, mengambil wujud manusia. Wujudnya manusia. Sama dengan kita gini Pak. Oh iya, sama. Tinggi-tingginya juga enggak terlalu berlebihan. Ya disesuaikan dengan karena datangnya itu di Israel ya, di Timur Tengah sana. Ya model berjenggot dan lain sebagainya. Loh kalau gitu mirip dengan kita Pak. Iya. Bahkan kalau kita telusuri ini di dalam diskusi yang berbeda. Bukan dia mirip kita. Sebetulnya kita tercipta mirip dia. Ya saya lemparkan pokok-pokok pemikiran ini. Karena dia itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Kolose itu pasal 1 ayat 15 ya kalau tidak salah ya. Dikatakan dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Tanya wujudnya Allah. Ya enggak mungkin. Agama lain memakai istilah salah satunya adalah dia itu zat. Jadi kalau kita melihatnya apa? Roh. Karena Alkitab mengatakan Allah kita itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Yang bisa nyembah ya cuma manusia. Karena manusia yang punya roh. Kebenaran itu apa? Standar akal budi yang surgawi. Gitu. Nah, standar akal budi surgawi itu wujudnya apa? Kalau bentuk perintah, bentuk arahan, ya firman itu. Jadi orang yang punya kesadaran aku menyembah dia. Terus ngikuti prinsip-prinsip akal budi surgawi. Lah akal budi surgawi itu diantaranya ada penebusan. Maka jangan heran kenapa kok Allah menebus. Allah gak sampai hati. Seorang pun manusia turunan Adam ini binasa. Makanya dia datang dalam wujud siapa tadi? Tolong. Yesus Kristus. Orang lain bilang zat. Dia bilang roh. Alkitab bilang roh. Gimana kita yang masih berfisik bisa melihat roh? Ya enggak bisa. Tetapi ketika roh itu mewujud nyatakan dalam bahasa Jawa ejowantah atau lebih tepat itu adalah inkarnasi, ya itu baru. Tapi sebetulnya di situ firman kepingin memberikan kepengertian kepada kita. Kita itu dicipta menurut dia. Karena dia itu sudah ada. Sebelum Abraham bapakmu itu jadi, aku telah ada. Cari nanti di Yohanes. Pokoknya pasti di Yohanes. Bukan di Haryono. Pasti. Ya saya jamin saudara. Pasalnya kok Leono Dewi. Tapi kalau ya searching pakai ini elektronik Alkitab kan bisa. Bible ketemu. Saudaraku. Sebelum bapakmu Abraham itu jadi. Kata jadi loh. Bukan ada loh. Jadi. Jadi sebelum dijadikan. Aku telah ada. Orang Yahudi ngamuk. Ya, cuma dia kan ini apa tatanan agamawi aja yang jadi pedoman. 1 tambah 1 ada 2, 1 ditambah 1 gitu. Sama dengan 2 gitu. Kalau agamawi itu standarnya itu seperti itu, saudara-saudara dikasih Tuhan sulit memahami. Kok ada Allah ya, Sang Firman itu yang disebutnya turun ke dunia yang walaupun dia turun bukan berarti surga kosong. Ingat itu, catat baik-baik. Gak mungkin. Tapi lucunya karena kerja kuasa-kuasa gelap itu sudah banyak merasuki orang. Orang lebih gampang nerima, percaya kalau ada ya
umpamanya kadal daden-daden. Iya kan? Wewe gombel, Jowanta wujudnya gondoruwo, kuntilanak modelnya koyok bojoku, ngono jarene. Ceritanya itu, percaya bener. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, gendruwo datang membo-membo, percaya. Tidak semua orang, tapi ya cukup banyak yang punya konsep pemikiran seperti itu. Tapi ketika Tuhan kasih tahu, nak, ini kalau aku tidak turun tangan, nak, kamu semua bakalnya celaka. Hidupmu yang sementara cuma 70, 80, mungkin mentok 100 lah kurang lebih kalau masa sekarang ini. Kamu akan dijadikan bulan-bulanannya siapa saudaraku ini kasih Tuhan orang berdosa itu? Iblis. Hidupmu tidak akan pernah bahagia, nak. Tidak pernah sejahtera, nak. Dan kamu mati terancam dalam ketakutanmu untuk maut itu. Untuk itu aku datang, nak. Untuk apa? Ya, untuk menggantikan posisimu semua. Makanya ketika ada kalimat Eli, Eli, lama sabakti, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini dalam keyakinan saya yang saya sampaikan kepada saudara, ini bukan manusia, Yesus ditinggalkan roh Allah. Loh berarti kan ada waktunya bahwa Yesus itu tanpa Allah. Nangkep maksud saya? Ya walaupun belum semuanya sudah sarapan atau sudah. Sarapan karak, nasi karak. Bubur romo, sego krawu, ya monggo. Ya saudara dikasih Tuhan, ya kita berpikir kritis. Kalau sampai ada satu kali Yesus itu ditinggal roh Allah, manusianya. Berarti tanpa Allah. Siapa turun ke alam maut tanpa Allah, binasalah dia. Artinya apa? Dicengkeram habis. Maka berita tentang Yesus bangkit, dusta besar, kebohongan belaka. Tapi kan fakta, Yesus bangkit. Dengan tubuh yang sama, Natal dikuburkan, tubuh yang sama yang ditombak, yang dipaku. Kemudian waktu keluar dari kubur nanti yang kita peringati hari Minggu esok. Saudaraku ini kasih Tuhan. Itu adalah tubuh yang sama. Dan ayat-ayat Alkitab memberitahu. Berarti tubuh yang sama itu yang selalu menjadi bagian atau menjadi eksistensi dari Yesus itu. Sementara orang berpikir ini ya. Nanti kalau di YouTube ada rekan-rekan sejawatku, kita belajar sama-sama, kita tidak perlu saling debat ya. Tapi saya menghargai setiap pemikiran dan doktrin yang diyakini oleh semua rekan. Dan saya katakan ya wajar kita sama-sama belajar aja. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang mengatakan bahwa pada umumnya ya, waktu Yesus mati di kubur, itu jasadnya di kuburan, yang turun rohnya. Saya yakini melihatnya bahwa sosok Yesus, eksistensi Yesus itu yang nampak ya, itu juga adalah wujud daripada roh itu sendiri. Ketika Yusuf hendak meninggalkan Maria dalam peristiwa Natal, karena takut kepada orang banyak, dia tidak pernah menyentuh Maria, tiba-tiba Maria mengandung. Dan dia bergegas hendak meninggalkan tunangannya itu. Maka malaikat Tuhan datang memberitahu kepada Yusuf. Yusuf, jangan kamu takut sebab Maria mengandung dari, tolong saudaraku ucapkan, dari Roh Kudus. Jadi semua adalah kerja kuasa ilahi supranatural. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada kaitannya dengan kemudian ada penelitian karena dicurigai ada bekas tes-tesan darah Yesus 2000 tahun yang lalu mengalir satu tempat kemudian dibawa ke lab yang mestinya kromosomnya itu jumlahnya berapa? 23. Berarti apa? Tidak ada kromosom dari benih laki-laki. Maka inilah darah Yesus. Saya tidak tahu itu.
Wong orang itu seneng tadi apa istilahnya? Otak, hati, gadok. Ya, di sebuah kota Turin namanya diketemukan ada semacam potongan-potongan bekas kain kapan. Kemudian ditelusuri, diselidiki, dibawa ke lab. Dan hasil laporatnya, wah ini gambaran bekas tanda-tanda dianiaya, dicambuk dan lain sebagainya. Jumlahnya sekian, dihitung. Ya, kemudian diyakini. Ini adalah kain kafan pembungkus Yesus. Akhirnya apa? Ya saya tidak tahu, mungkin dikultuskan, orang pengen ketemu. Hal-hal bendawi. Wong sampai sekarang loh orang itu kalau pergi ke Israel boleh. Jalan-jalan ke sana enggak apa-apa. Anggap aja itu wisata studi. Enggak ada kaitannya kita ziarah kalau sebenarnya di dalam Alkitab. Yang memakai istilah ziarah sebenarnya cuma orang Yahudi karena itu memang tanah leluhurnya. Tapi buat kita saudaraku ketika mendambakan Yerusalem itu sebenarnya bukan Yerusalem yang ini. Tetapi Yerusalem yang apa? Baru yang turun dari surga itu ada ayatnya di dalam Wahyu pasal 21 atau 22 itu. Nah itu bukan Yerusalem, Palestina. Yang masih sering dikirimi roket. Bukan kroket. Iya kan saudara dikasih itu kan. Nah itu sebenarnya kita enggak perlu terus kemudian mesti kita berziarah ke sana. Jalan-jalan aja. Wisata studi Alkitab. Oh di sini tempatnya. Oh ini dulu begitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sampai sekarang ini orang kalau sudah menganggap, wah kita mesti berziarah ke tanah suci. Pulang ada yang bawa lemah sidik, lemah tanah. Digembol saudara, disain nanti. Iki lemah tanah suci. Saudara jadi kalau untuk dapat itu enggak usah jauh-jauh ke tempatnya Maklin sana. PPS. Itu termasuk tanah suci. Loh iya kan kok ongkos satu-satu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada juga bawa potongan cuilan kayu. Dibungkus, dilaminating. Cuilan salib Yesus. Digondeli nanti dibawa. Tuhan Yesus mengizinkan bahkan sebelum terjadi dia bicara. Ini loh hebatnya Yesus Kristus Juru Selamat kita ini. Bait Allah yang magrong. Kebanggaan orang Yahudi bangunnya jam 46-48 tahun itu. Kemudian Yesus berkata, satu kali nanti tempat ini tidak akan ada lagi. Bahkan bata yang saling menopang tidak akan ada lagi satupun. Karena rombak bait Allah dan 3 hari akan bangun. Dia ngomong tentang 2 hal. Orang kafir akan menginjak-injak. Setelah Yesus mati bangkit naik, gereja sudah mulai tumbuh, tersebar dan sebagainya. Bait Allah itu tahun 70 Masehi dihancurkan kekuasaan Romawi. Tidak ada sampai sekarang. Sisa yang dianggap bekas fondasinya itulah yang sekarang diratapi atau tempat orang-orang Yahudi berdoa. Dan orang Kristen Indonesia termasuk juga ikut-ikutan melok di gunung. Kirim surat kepada Tuhan. Jadi nyepitkan, betul ya Pak Didi ya? Nyepitkan tulisan-tulisan di sela-sela batu gede gitu ya. Disebut tembok ratapan dalam bahasa Indonesianya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terus kita mau ikut yang model tradisi Yahudi? Enggak juga. Kenapa? Karena memang Tuhan memberitahu kepada kita. Bahwa barang siapa menyembah Allah itu menyembah dia di dalam apa tadi saya katakan? Dalam roh dan apa? Kebenaran. Makanya enggak ada bendawi. Lupa itu di gereja kan ada salib, selalu itu anggapannya begitu. Di gereja kita kalau nanti jadi ya dipasang lagi salib di dalam, enggak di luar ya. Apa kita nyembah salib? Enggak. Makanya ada nyanyian ya kan, kiri kananmu ada Tuhan. Kita doa ngadep kemana aja. Nah buat kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa memahami, mengenal sosok yang hebat ini. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau kasih referensi ayat sekarang di dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 dan 3. Yesus sedang mengambil peran kita yang harusnya kita binasa. Ya karena apa? Ditinggal Allah orang berdosa itu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Aku berseru tetapi engkau tidak, tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Allahku, Allahku, mengapa engkau? Sama enggak tadi teksnya yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara yang dikasih Tuhan, dari semua yang Yesus kerjakan itu, saya pernah memakai istilah Yesus itu sebagai stuntman. Jadi pemeran pengganti. Bintang Hongkong Jackie Chan, itu dia asal profesinya dia stuntman ya. Tapi dirasa wah stuntman ini dia tidak pernah muncul eksis sendiri. Ya akhirnya dia jadi bintang, ya dia hebat. Karena apa? Untuk adegan berbahaya dia lakukan sendiri bahkan. Yesus itulah. Waktu dia berlutut di Taman Getsemani itu, dia berkata, aduh aku takut. Nah kata takut itu jangan diterjemahkan bahwa, oh Yesus itu memang manusia sejati, manusia 100%. Ya dia takut, sampai keluar keringat campur apa? Campur darah. Kenapa sih sebetulnya yang dilihat itu? Takut, maut. Seolah dia sedang mengekspresikan, anak-anakku semua. Andaikan saja kalian tahu. Apa yang bakal ya aku alami nanti datang ke dalam maut itu. Kamu juga akan mengalami seperti aku. Jantungmu pedot duluan. Ya, saking apa? Melihat tempat itu sangat tidak nyaman. Jadi seperti itu. Pada waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau saya meyakini bukan Yesus manusia ditinggal Allah, tidak. Sang Kristus Yesus, sang juru selamat ini, dia sedang memerankan kitalah yang seharusnya disalib, tapi dia ambil alih. Saudara ini kasih Tuhan. Dan coba penderitaan itu bukan cuma salib. Lebih daripada itu apa? Maut itu loh sebetulnya. Makanya kata Yesus mati, terus disanggah, enggak mati, diganti orang lain dan sebagainya. Siapa orang lainnya? Ada anggapan Yudas. Loh Alkitab kasih tahu kok, Alkitab kasih tahu Yudas setelah dia kecewa banget apa yang dia lakukan, tolong. Dan ditulis di Alkitab, gitu loh. Ya tapi Tuhan itu Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa bisa mengubah seseorang. Iya sama juga, kalau dia Maha Kuasa, dia mau jadi wujud siapa, kemudian apa yang terjadi? Iya sama-sama dia Maha Kuasa, apa susahnya untuk dia lakukan itu. Maka Eli, Eli lama sabachthani. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah apa? Ini yang dia lakukan ini butuhnya apa? Supaya kita ngalami. Yuk kita baca beberapa ayat. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Aha. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Semua katakan amin. Ini luar biasa. Kamu aku ditentukan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Kalau dihakimi dalam kondisi dosa, tidak ada satupun bisa keluar dari maut. Tidak ada satupun. Kalau penghakiman itu dijalankan. Gak usah ditanyai satu-satu, Tuhan Maha melihat. Nyolong, merampok, ya, ngutil. Dan lebih-lebih menganggap Tuhan kok gak mampu buat apa-apa, gak sanggup nolong saya. Hidup kayak gini, orang kalau susah kan ngomel aja gitu isinya. Iya kan, menghakimi Tuhan, menjas Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Percaya kepada ini, itu, macam-macam. Itu nyakitkan Tuhan. Gak usah ditanya. Semua tidak akan satupun lepas dari hukuman itu. Makanya setan senang. Dia tahu semua umat berdosa, upah dosa adalah apa? Maut. Nah Yesus mati satu kali itu tujuannya apa? Turun ke maut gitu loh. Nah Alkitabnya jelas sekali memberitahu kepada kita ayat-ayat yang sedemikian ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita baca lagi Ibrani 2 ayat 14-15. Ini supaya saudara, waduh kekristenan itu benar gamblang jelas. 2, 14, 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Manusia maksudnya.
maka ia juga menjadi sama dengan mereka Jadi sama, modelnya sama. Terus dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, bagian sama apa? Mati. Terus supaya oleh kematiannya Ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. nah, Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. nah, manusia berdosa itu kan itu. Makanya orang mau mati itu kejat-kejat yang apa modelnya macam-macam, saudaraku. Belum mati, aduh pikir apalagi kalau dokter bilang, waduh sakitmu ini gawat. Ini termasuk urutan kedua dari semua penyakit yang mematikan itu. Kadang-kadang sing arep mati lebih siap, tapi yang sekelilingnya kan, jolo. Ya kan? Nah itulah manusia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Takut melulu. Yesus datang mengambil rupa seperti kita. Ayat itu, tolong saudara renungkan. Maka dia mati tujuannya apa? Ke maut. Kenapa? Karena di maut itu ada penguasanya. Namanya siapa? Iblis. Yang apa? Yang nunggu nyawa orang. Yang berdosa mati, wus, arwah ditarik di situ. Kenapa? Ya itu rasa dendamnya dia, karena dia nggak ada harapan. Karena dia sedang menunggu neraka. Jadi maut ini belum neraka, awal persiapan. Buat dia oke-oke saja, tapi juga tetap itu menyedihkan, ibaratnya penjara. Tapi buat arwah manusia yang memang tidak di situ habitatnya, menderita sekali sudah. Karena apa? Dikocok oleh iblis. Mungkin saudara masih ingat saya pernah cerita sedikit ya, waktu menjelang ya saya sekarat 8 hari itu aneh-aneh yang dilihat udah stop sampai situ. Ya waktunya kan terbatas. Lihat modelnya aneh-aneh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan setan tahu itu. Manusia berdosa itu dimurkai Allah. Maka Yesus tergantung di atas salib. Dan akhirnya di dalam kalimat tadi berkata apa? Dia menyerahkan nyawanya. Karena kalau dia tidak serahkan nyawanya, artinya apa? Dia tidak mau jadi korban. Tidak ada satupun yang bisa maksa dia. Oh, dia maha ajaib, dia maha agung, dia maha dahsyat. Tidak ada iblis setan apapun. Wong ternyata penguasa kegelapan itu didatangi oleh Yesus. Iblis itu keok. Katakan bersama dengan saya apa? Iblis itu 1, 2, 3. Iblis itu keok. Dan dia bisa. Makanya dia memberikan ya kehidupannya, keberadaannya untuk apa? Yang harusnya nggak perlu turun ke sana gitu. Jadi saya mati itu bukan masalah ditemek, nggak ono ambekane, jantungnya udah mandek, nggak ada nadi dan lain sebagainya. Bukan itu, buat Yesus itu butuhnya apa? Turun ke maut. Karena dia tahu muaranya nyawa arwah manusia yang berdosa itu begitu copot dari tubuh, masuk ke maut. Nah untuk itulah Yesus melakukannya. Demi apa? Dia membuat perjanjian. Sejak saat ini, saat di dalam maut itu, dikatakan kepada iblis, aku sudah datang ke tempat ini. Dan mulai saat ini kamu iblis tidak mempunyai hak, kekuatan, kuasa apapun atas setiap keturunan Adam yang berdosa. Tapi sudah menyerahkan persoalan dosanya kepadaku. Karena aku sudah menggantikan mereka. Yang ngerti katakan amin saudara. Dan sejak saat itu, iblis tidak ada kekuatan apapun atas saya dan saudara. Makanya beranilah kita berkata tiap kali dalam hidup di dunia ini, tidak usah takut. Ada Yesus yang selalu menyertai kita. Yang penting hidupmu sekarang persembahkan untuk Tuhan. Karena tujuan daripada penebusan itu tidak lain dan bukan adalah hidupmu itu berikan kepada Allah sebisa-bisanya. Walaupun masih bisa keliru-keliru, masih bisa salah-salah. Tapi jangan lupa engkau bukan milik iblis, tapi engkau sudah jadi milik Allah dalam Kristus. Ayat terakhir, Roma 6, ayat 10 dan 11. Dan kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus di Paskah Jumat Agung ini, saudaraku. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Baca bareng saudara ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah
kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya, ayo baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Semua katakan amin. Amin. Nah, itu sebabnya apa hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang memuliakan Allah, hidup yang mendatangkan manfaat bagi Allah, bagi kerajaannya, dan bagi masyarakat. Karena kita hidup itu ada di antara masyarakat, di antara sesama kita, hiduplah jadi berkat. Atau bahasa yang lain itu mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan hal yang buruk. Ya, kepada siapa? Ya, kepada siapapun di sekeliling kita. Itu yang Tuhan pesankan pada Paskah Jumat Agung pada hari ini. Seperti Yesus mati satu kali, kita sudah mati. Ya, bersama Yesus kuasa dosa kita dicabut, digabungkan dengan Yesus, dan kita dipersekutukan dengan Yesus. Hari-hari kita tidak pernah jauh dari Dia. Asal engkau memanggil Yesus, aku perlu engkau. Yesus tidak pernah jauh daripadamu. Kalau engkau dekat dengan Yesus, sumber pertolongan, tidak ada masalah dan kesulitanmu yang tidak bisa teratasi. Bagi Dia sanggup melakukan segala perkara atas setiap orang yang beriman kepada Dia. Amin. Tuhan berkati kita. Aku Indra, terima kasih. Mari kita nyanyi satu pujian dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Yang di online saya silakan menyiapkan perjamuan ya, kalau mau terima pendampingan hari ini. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan nama-Mu Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Saya undang kita berdiri bersama dan seluruh pelayan perjamuan persiapkan diri. Haleluya. Semua pelayan perjamuan, bangkitkan dari jadi raja. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan amin. Haleluya. Yesus Raja. Mulia. Tuhan, terima kasih. Kami dapat memperingati, mengingat lagi karya dan buah karya-Mu itu yang hebat. Haleluya.
Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan karuniai kami kesempatan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam peringatan yang agung, yang ajaib, yaitu Paskah Jumat Agung. Dikatakan Jumat Agung karena hanya satu kali Jumat saat itulah terjadi Engkau Sang Firman dalam wujud Yesus yang rela disalib dan memang siap turun ke alam maut demi menggantikan tempat kami. Karena dikatakan tiap manusia berdosa, upah dosa maut. Tidak seorang pun dari kami yang dapat keluar dari sana. Hanya karena kasih setia kemurahan-Mu. Engkau yang sudah keluar dari sana, Engkau membebaskan kami untuk tidak lagi singgah ke alam maut. Ketika kami tinggalkan tubuh jasmani kami ini. Entah kapan, tapi yang pasti roh kami terus dalam penyertaan Dikau Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menuntun kami selagi kami hidup di dalam dunia ini. Agar hidup kami menjadi hidup yang bermanfaat. Hidup yang berarti jika kami menjadi berkat bagi sesama kami. Menjadi berkat bagi sekeliling kami, menjadi berkat bagi bangsa kami. Bahkan tidak mustahil ada orang-orang yang Tuhan utus akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolong Engkau ingatkan selalu dari perkara-perkara yang kecil, hal-hal kecil. Untuk kami praktekkan, kami aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Baik dengan seisi rumah kami dan juga sekeliling kami. Agar kami dapat saling bahu-membahu, saling menguatkan dan memberi dorongan. Untuk setiap kami terus mendekati hadirat Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah hidup kami jauh dari kuasa gelap. Tapi kami ada dalam naungan Dikau Sang Terang. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami hari ini dalam ibadah menikmati perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan. Kami yang ada di onsite ataupun yang karena jauh tempat atau karena kondisi fisik, ya Tuhan melaksanakan ibadah secara online. Tuhan layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang sudah disiapkan. Dari sejak zaman itu, maka yang disiapkan hari ini adalah dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Dan dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Terima kasih, kuduskan kami para pelayan yang akan mengantarkan perjamuan ini dan semua kami yang dilayakkan. Kami akan sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Salibnya, salibnya. Yang belum dapat ulurkan tangan atau acungkan tangan supaya dapat direct. Jika semua sudah dapat, saya silakan berdiri dan silakan buka perjamuan dari klip plastik ini. Ada ayat di dalam hostia. Sudah baca, renungkan untuk mempertegas maksud Tuhan dalam hidup saudara. Sagu disucikan oleh darah Yesus. Kita angkat di tangan kanan seraya berdoa dengan syukur. Karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Baik yang kami bawa sejak kami dihadirkan Tuhan di dunia ini. Sampai sepanjang umur kami hingga kini. Kasih setiamu melampaui segalanya Tuhan. Mengampuni dan menguduskan kami. Jika kami telah mengakui di hadapan-Mu, pastilah
Engkau melupakan segala pelanggaran kami. Tuntun kami agar kami tidak berdosa lagi ya Allah. Ajari kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Jika kami punya kemauan, pasti Roh Kudus menolong kami semua. Sekarang layakkan kami untuk makan perjamuan sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya, kita akan makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ke hadapan-Mu. Semuanya mengucap syukur. Apa yang kami laksanakan sesuai dengan apa yang Kau perintahkan pada malam Paskah itu. Sekarang kami mengangkat cawan berkat dengan penuh syukur. Kami tahu Tuhan hadir saat ini di mana kami mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami angkat cawan berkat ini dengan keyakinan bahwasanya Engkau yang sudah mati disalib bagi kami, sudah bangkit, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Apa yang kami lakukan adalah usaha kami dekat terus dengan Tuhan. Sabda Tuhan berkata, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi spesial ini kami kembali bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau berkenan memberkati kami semua dengan perjamuan kudus yang sudah kami terima. Tuhan berkenan menuntun kami pada hari-hari perjalanan hidup kami selanjutnya. Tuhan ajari kami terus mengingat semua perhatian dan pengorbanan-Mu bagi kami. Sampai saat ini pun yang dikatakan Engkau duduk di sebelah kanan Allah. Namun Engkau tidak pernah lalai untuk menyertai dan menjagai setiap langkah hidup kami semua. Niscaya kehari-esokan kami, kekinian dan kehari-esokan kami ada dalam jaminan Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan orang-orang muda-Mu, remaja, pemuda, bahkan anak-anak, bahkan janin dalam rahim ibunya pun. Semua dalam naungan penjagaan Tuhan. Bahkan bagi para senior, kami yakin percaya Tuhan, kasih setia tuntunan-Mu terus berlaku atas kami. Sampai Kau bawa kami menikmati keindahan surga kelak. Namun sepanjang umur yang Tuhan anugerahkan buat kami, Engkau terus menyemangati kami ya Tuhan. Memberi kemampuan, urapan dan berkat untuk kami dapat menunaikan tugas kami menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam dunia, agar kami mampu menjadi berkat, baik dengan doa kami, dengan senyum kami, dengan kata-kata yang membangun, dan terlebih jika Tuhan mempercayai kami sesuatu, kami dapat menyalurkannya kepada sesama kami pula, dan Tuhan pula yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sehingga dengan demikian seolah perjalanan kami lanjut adalah perjalanan kami sedang bersiap-siap
sampai satu hari kami boleh tiba dalam kerajaan Bapa yang penuh bahagia itu. Makasih buat hari ini Tuhan, ibadah sesi 1 Tuhan memberkati, pasti ibadah selanjutnya sesi 2 dan sesi 3 online nanti ada dalam berkat urapan Tuhan. Demikian juga untuk TF Junior yang akan melaksanakan acara Tuhan memberkati di sesi 2 ini. Terima kasih Bapak, setiap pribadi yang memang bersyukur, hendak mengucap syukur dengan membawa persembahannya, Tuhan yang menguduskan, Tuhan memberkati dan Tuhan mengingat pula. Kami yakin Bapa Surgawi, sebagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini terus dalam kontrol, dalam berkat Tuhan, semua anak-anak-Mu juga dalam kontrolnya Tuhan, dalam berkat Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan, berkati dan Tuhan buat berhasil. Sehingga Tuhan dimuliakan. Anak-anak, cucu, cicit kami semua terus dalam naungan pemeliharaan Tuhan. Makasih Bapak, sebentar kami akan kembali dalam tuntunan penyertaan-Mu. Bahkan kami mohonkan berkat untuk kawan-kawan petugas, baik dari kepolisian, Resort Gresik, ataupun ya Tuhan dari Polsek Kota. Demikian juga dari Makoramil, Makodim, dan mungkin kawan-kawan sipil yang ikut ya Tuhan mengamankan ibadah ini, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang tangan kami terangkat bersama jemaat untuk bersyafaat Indonesia diberkati Tuhan. Segenap bangsa kami dan negara kami ada di dalam naungan damai sejahtera Tuhan. Kota di mana kami tinggal Tuhan berkati, para pemimpin kami diberkati dan diberi kearifan untuk dapat membawa segenap bangsa ini menikmati segala kebaikan yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk pesta demokrasi berjalan dengan baik dan pada akhirnya nanti kami yakin sebagaimana kepemimpinan periode yang sekarang, maka kepemimpinan periode yang akan datang juga dalam berkat Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya ya Allah. Dan kasih-Mu Yesus turun atas kami, melimpah atas karya Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha. Sampai Engkau datang kembali yang kedua, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati semua pelayan perjamuan. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara semua.